Oke, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan dari Roh Kudus kami bersyukur sekali jikalau pada saat yang indah ini kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa memuji, bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Tolonglah kami supaya ada sesuatu manfaat, keuntungan yang bisa kami peroleh, akan menolong kami hidup sebagai seorang yang berharap kepada Tuhan Yesus, tidak gampang guncang, tidak gampang cengeng, tidak gampang nangis, tapi senantiasa waspada menghadapi persoalan-persoalan yang tidak menentu dalam hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Saya senang berjumpa dengan Ibu-ibu dan Pak Frans pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kejutan hidup. Kejutan hidup. Kalau Anda tahu bahasa Surabaya itu ojo kagetan. Jadi ada banyak persoalan yang kita hadapi setiap hari. Sesungguhnya adalah persoalan yang sederhana, tapi karena kita kaget, terkejut, itu yang membuat kita gampang goncang. Kita sering mendengar orang sakit, kita sering mendengar orang kena musibah, kita sering mendengar orang ada kesulitan ekonomi. Mestinya kan sudah terbiasa, tetapi bisa pula kaget atau terkejut. Paling tidak, ada orang terkejut, tapi sifatnya bisa positif. Contoh apa itu? Kalau ada orang di ICU, lagi opname, lalu ada alat yang ngejutin itu, cuduk. Nah, itu bisa sadar, bisa sesuatu yang mengagetkan dia, menyadarkan. Atau saya kasih contoh lagi, seringkali kita sedang mengendarai mobil, apalagi kalau jalan panjang di tol, tiba-tiba seakan ada yang nyebrang, menyadarkan kita. Tidak tahu kucing atau apa, mengagetkan kita. Itu menghilangkan rasa kantuk kita. Itu kejutan juga, kagetan juga. Jadi orang kalau ngantuk, dikagetin, langsung melek dia. Maka itu ketika ada kejutan, bisa menolong dia hidupnya lebih damai, bisa terselamatkan, bisa tenang. Tapi yang kedua, ada kejutan yang menjengkelkan. Contoh Anda jalan-jalan dikageti, ayo, kaget langsung kan? Itu langsung bisa melek tapi mangkel karena ngageti. Tapi ada pula yang sifatnya ngeprank. Pernah nonton kan di TikTok atau di Facebook atau di Reel, Instagram, Reel itu. Kadang-kadang ada satu permainan ngagetin orang, tapi ternyata ngeprank, guyonan. Ini kadang-kadang kita juga suka ngeprank Tuhan toh, guyoni Tuhan. Jangan khawatir Tuhan, saya pasti akan seperti ini, setia lagi. Tapi setelah kemudian Tuhan memberkati, kita bisa lupa. Nah, malam hari ini kita akan renungkan satu ayat untuk membuat kita punya kekuatan untuk menghadapi kejutan. Coba tolong dibuka dari Efesus pasal yang ke-4. Perhatikan di ayat yang ke-16. Sudah keluar ya? Keluar Pak Fran ya? Blank putih aja Pak. Hah? Kenapa blank putih ya? Coba lagi nggak apa-apa.
Keluar? Ya, keluar. Oke. Kita akan lihat satu ayat aja, nggak banyak kok Bapak Ibu. Karena kalau banyak nanti bisa ngantuk, apalagi sudah malam begini ya. Mungkin di Bali sudah jam 9, apalagi di arah sambil timur, tambah malam. Nah, coba perhatikan Efesus pasal 4, ayat yang ke-16. Saya akan membacakan deh buat Bapak Ibu sekalian. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah surat yang bisa muncul di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu pasti diawali dengan sebuah persoalan, sebuah masalah. Tidak mungkin turun dari langit. Pasti ada ceritanya yang menyebabkan sebuah surat itu muncul. Nah, ceritanya apa ini? Ceritanya itu ada di ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Atau saya baca ayat yang ke-13 saja. Ayat yang ke-13 ini sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang sedang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, rupa-rupanya ketika ini dituliskan, coba lihat ayat yang pertama ini. Di ayat yang pertama ini, saudara, ada informasi bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi dia dipenjara bukan karena korupsi, karena berzina, karena ngerampok, tapi karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi pada waktu mau menuliskan surat ini, Paulus sebelumnya pernah ke Efesus. Kemudian dia pelayanan, sampailah dia menurut informasi ada di kota Roma. Kemudian dia dalam tekanan hidup karena dia sedang dipenjara. Pada waktu di penjara, dia mendapatkan kejutan kabar dari kota Efesus bahwa jemaat yang dulu dilayani itu mendapat guncangan dari dua sisi. Satu dari sisi dalamnya, jemaatnya, yang satu dari aliran sesat dari luar, yang membuat mereka jadi bingung, membuat mereka jadi tidak lagi punya pegangan kepada Yesus. Makanya banyak orang datang ke Yesus, itu sesungguhnya nggak cari Yesus, cari mujizatnya. Makanya ketika nggak dapat, udah tidak lagi mau datang ke Yesus. Ada orang datang ke Yesus bukan karena cinta Yesusnya loh, tapi cinta berkatnya. Tapi pada waktu Tuhan sudah memberikan jalan keluar, memberkati, hasilnya adalah dia tidak lagi mau setia kepada Yesus. Nah, Tuhan Allah sudah tahu kisah tentang manusia ini. Maka itu dia sangat mengasihi saya dan saudara. Apapun keadaan kita, Tuhan sudah tahu. Kalau kita punya uang, bisa lupa Tuhan. Kalau enggak punya, juga mangkel sama Tuhan. Kalau kita lagi enak,
bisa lupa Tuhan. Kalau lagi tidak enak, bisa keki atau jengkel sama Tuhan. Makanya di Surabaya ada istilah gak Tuhan-Tuhanan, gak paten. Kenapa bisa begitu? Satu sisi dia rasa nggak butuh Tuhan. Tapi sisi lain, dia rasa tidak terlalu senang dengan Tuhan karena tidak menolong persoalannya. Semua kita akan mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Pasti akan mengalami dalam hidup ini. Kita penuh banyak kejutan. Nah, pada waktu kita banyak kejutan, seringkali yang sudah kita siapkan itu tidak sesuai kenyataan. Contoh, mungkin Bapak Ibu mau tur tahun 2019-2020 jadi batal. Dulu pada waktu tahun 2018 mau buka perusahaan atau mau mengembangkan usaha atau mikirkan sekolah tertentu untuk anak tahun 2019-2020 batal. Kenapa? Ada kejutan. Kejutannya apa? COVID. Tapi ingat, tidak lama lagi COVID ini akan selesai. Amin. Nah, tapi persoalannya adalah nanti 2030, 2040, 2050 bisa muncul kejutan yang baru. Itu sebabnya hari ini kita merenungkan bagaimana caranya supaya kita ini gak gampang terkejut, tidak mudah kagetan. Kita tidak gampang berubah ketika ada kejutan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Loh, kok bisa begini ya? Padahal suamiku tuh pelayanan. Ya ampun, kok bisa ya? Ini ada cerita. Kok selingkuh sama singernya, sama WL-nya. Loh, kenapa kok bisa begini ya? Ternyata selama ini ada sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, itu bisa muncul. Mungkin hari ini kita punya persoalan yang beda-beda, saya tidak tahu seperti apa. Tapi saya rindu melalui firman ini, ada kekuatan baru yang bisa kita pakai untuk menjadi seorang Kristen yang kuat. Supaya bisa nolong suami, bisa nolong istri, bisa nolong anak, bisa nolong mertua, besan, orang tua. Padahal kita sedang ada persoalan. Padahal kita ada masalah. Kita tidak gampang kaget. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di dalam pasal 4 ayat 16 tadi ada 3T. 3T yang kita akan temukan menjadi cara supaya kita tidak gampang kaget, tidak gampang terkejut melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ada banjir besar di Batu, ada bencana di sana sini, berita tidak menentu. Wah, kan banyak sekali kan? Kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi nanti. Hari ini kita nyaman, 2024 ada pemilihan presiden. Akan seperti apa setelah itu? Kita tidak tahu. Hari ini kesehatan kita maksimal. Kita tidak tahu besok atau besok lusa. Banyak sekali kejutan. Tetapi ada 3T yang hari ini kita renungkan bersama-sama supaya kita tidak gampang terkejut, tidak gampang kaget saat menghadapi persoalan. Nah, perhatikan di dalam ayat itu, ayat yang ke-16, yang pertama yaitu terhubung kepada Yesus. Perhatikan, mulai dari sini sampai ke sini.
daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapi aneka persoalan. Kalau di sini kita lihat ada permainan, ada persoalan ini masalahnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi bagaimana dengan hidup kita setiap hari? Yang pertama, untuk bisa menghadapi kejutan hidup, yaitu terhubung dengan Yesus. Terhubung kepada Yesus. Apa artinya terhubung? Bukan persoalan suka doa atau tidak. Ada loh orang suka doa, tapi nggak terhubung dengan Yesus loh. Karena pada waktu doa itu cuma laporan. Atau pada waktu doa itu cuma minta. Atau pada waktu doa, pikirannya tidak fokus kepada Yesus. Makanya ada orang kalau diajak doa syafaat atau doa panjang, pikirannya bisa melayang-layang. Kenapa? Karena dia kosong. Dia tidak memikirkan apa-apa, bisa jalan-jalan. Tadi Pak Bran nyanyi lagunya menarik, tapi saya tidak tahu apakah kita semua pada waktu menyanyikan lagu tadi fokus. Sehingga terhubung dengan Yesus melalui pujian yang dipimpin oleh Pak Frans tadi. Karena semuanya itu terkait dengan keputusan. Kalau kita tidak mau berjuang untuk terhubung dengan Yesus, kita nggak terhubung loh. Khotbahnya bagus, selingkuh bisa lancar, pelayanannya luar biasa, tapi jahatnya tetap stabil. Pada waktu di gereja begitu tampil seperti bak malaikat, tapi di rumah mengerikan. Kenapa? Karena tidak terhubung dengan Yesus. Orang kalau tidak terhubung dengan Yesus, maka hidupnya gampang emosi, gampang terkejut, gampang kagetan. Saya punya teman lagi kuliah, tapi sudah selesai di Amerika. Dia ambil di Southern Baptist Seminary. Nah, kemudian dia cerita-cerita dengan saya tentang perkembangan orang yang suka belajar. Yang pertama, ada orang suka belajar Alkitab. Karena saya kan dosen di sekolah Alkitab. Kemudian ada orang suka belajar Alkitab, menguasai Alkitab. Tapi persoalannya tidak terhubung dengan Yesus. Bisa jadi ahli Taurat ya. Makanya di Amerika, di Eropa, di Australia, itu orang yang sejak kecil lingkungannya adalah lingkungan gereja, lingkungan Kristen. Tapi mereka tidak bisa menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bisa LGBTQ. Mereka bisa menjadi begitu, tidak lagi taat firman. Kenapa kuncinya? Karena tidak terhubung dengan Yesus. Ada orang pinter, tapi bisa jauh dari Yesus. Tapi yang kedua, ada pula orang yang suka berbuat baik, sabar, setia, tapi nggak terhubung dengan Yesus. Seperti siapa? Seperti orang penganut agama Buddha, penganut agama Konghucu. Mereka sangat baik. Tapi baiknya kekuatannya sendiri. Sehingga di dalam dunia ini ada istilah begini, sabar ya sabar, tapi ada batasnya. Loh kok bisa ya? Sabar ada batasnya. Karena kekuatannya bukan terhubung dengan Yesus. Ketika seseorang terhubung dengan Yesus, kekuatannya bukan kekuatan sendiri. Orang itu bisa menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada buah kesabaran loh. Mestinya dia sabarnya itu panjang sabar. Bukan ada batasnya. Tetapi kalau ada batasnya, berarti sabarnya itu karena kekuatan. Saya tahu kita sama-sama lelah, mungkin Bapak Ibu juga lelah, rasanya kepingin ikut, tapi mata kepingin merem. Karena ada beratnya, ingin membuat tertutup. Demikian juga dengan sabar. Inginnya sabar, tapi ada dorongan untuk balas dendam. Saya ulang ya, orang ngantuk, dia ingin tidak ngantuk. Tapi mata ingin tertutup. Berat sekali, betul. Itu seperti orang yang sabar, dia ingin sabar. Tapi ada dorongan dari dalam untuk tidak sabar. Maka dari itu, pentingnya terhubung dengan Yesus, itu yang akan membuat orang hidupnya berubah. Ada dua jenis terhubung. Yang pertama, ketika seseorang lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia terhubung dengan Yesus. Nah, orang ini boleh memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Sesungguhnya tidak semua orang, ini sesungguhnya loh ya, tidak semua orang di gereja itu boleh manggil Tuhan dengan Bapa kalau dia nggak ada relasi dengan dia. Sesungguhnya, tapi ya sudahlah, semua manggil seperti itu. Kalau memang itu kita panggil Bapa, kita ada hubungan dengan dia. Coba bayangkan ibu-ibu, ayo, lalu jalan, kemudian di mall, ada anak kecil manggil, Mami, Mami, Mami. Nah, sekarang saya mau tanya, lalu ada suami di samping, ditanya, lo kamu siapa nak? Lo ini aku anaknya Mami. Wih, bisa bertengkar lo itu. Lalu istrinya berkata, lo anak dari mana? Lo Mami lupa ya. Mami kan punya papi. Nah, bisa persoalan baru. Kenapa? Karena suaminya tahu yang disebut anak yang selama ini berada di rumah bersama-sama. Ada hubungan. Maka dari itu, demikian pula dengan Yesus. Kalau orang belum pernah membuka hatinya, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia tidak akan terhubung. Dan saya beritahu ya, dia tidak akan pernah bisa mengerti Alkitab sesuai maunya Tuhan. Tapi sesuai maunya dia. Makanya ada orang berkata, Alkitab itu bagus. Karena berisi tentang kebaikan. Bukan itu. Bukan berisi. Tetapi Alkitab itu sedang menjelaskan, kalau kamu mau menyenangkan Tuhan, lakukan itu. Itu kalau orang tidak terhubung dengan Yesus, nggak bisa. Yesus adalah kepala. Kita tubuhnya harus terhubung. Sekarang saya kasih contoh. Orang bisa tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mungkin Anda pernah lihat kan seorang motivator bernama Nick Vujicic. Pandai berenang. Saya yang punya tangan tidak punya kaki, saya yang punya tangan tapi punya kaki, nggak bisa renang loh. Dia bisa renang loh. Nah, Anda bayangkan, tapi saya belum pernah ketemu orang yang nggak punya kepala. Nggak bisa hidup dia. Semua boleh potong, kecuali kepala, nggak bisa hidup. Demikian juga, kalau kita ingin menikmati hidup yang menyenangkan Tuhan, harus terhubung dengan Yesus. Nggak ada cara lagi. Jadi hari ini jangan kecewa dengan teman, suami, istri, jemaat. Kenapa?
Karena tidak semuanya terhubung dengan Yesus. Orang kalau terhubung dengan Yesus, hidupnya langsung otomatis berubah. Berubah. Otomatis itu. Jadi, kalau yang pertama terhubung dengan Yesus terkait dengan keselamatan, karya keselamatan. Tapi terhubung yang kedua terkait dengan keseharian. Tiap-tiap hari hidupnya itu loh, terhubung dengan Yesus apa enggak. Ketika ada persoalan, langsung dia ingat Yesus atau ingat obat apa yang paling bagus. Pada waktu menghadapi tekanan hidup, langsung ingat Yesus, atau dia ingat mau pinjem uang kemana. Nggak gampang bukan? Karena kita kan kebiasaan mikir. Saya ngerti, kebiasaan kita adalah kebiasaan berpikir, maka dari itu seringkali kita tidak lagi terhubung dengan Yesus. Bukan Yesusnya yang tidak mau dengan kita, tapi kitanya. Kenapa kok bisa begitu? Kan Yesus itu adalah Allah. Allah itu kan maha hadir. Tidak mungkin dia tidak hadir. Dimanapun kita berada, dia pasti hadir. Tapi kita tidak bisa nikmati. Makanya ada orang di tempat ibadah, nanti ketika sudah on-site, ada yang berkata begini, waduh nggak ada Roh Kudusnya, nggak ngangkat. Ya ampun, Roh Kudus itu maha hadir. Jadi pada waktu dia ada di gereja, dia nggak bisa menikmati urapan Roh Kudus, nggak bisa menikmati jamahan, bukan salah WL-nya, bukan salah lagunya, bukan salah gedungnya, bukan salah lingkungannya, tapi kita yang nggak bisa terhubung sendiri. Itu sebabnya apapun persoalan kita, tetap berjuanglah untuk terhubung dengan Yesus selama kita hidup dalam dunia ini. Berjuanglah terhubung dengan Yesus. Kadang-kadang bisa lupa kok, bisa lupa. Jangankan Yesus, tanggal lahir aja kita bisa lupa kok. Tapi ingat, membutuhkan keputusan untuk terhubung dengan Yesus. Contoh, Anda kalau punya HP. Anda punya HP, kemudian baterainya habis. Harus dicas bukan? Setelah dicas, dipakai lagi, habis lagi. Lalu ada yang jengkel. Kemudian dicas selama 1 minggu. Tetap isinya ya segitu. Bahkan bisa rusak. Tapi nanti dipakai, habis lagi. Makanya kalau Anda pergi keluar kota, kemudian ada yang bawa power bank ya, untuk persediaan baterainya. Kalau power bank itu masih kurang kuat, bawa aki. Jadi kalau Anda bawa aki, kemana-mana, itu bisa isi cas-casannya bisa lama. Karena setelah dipakai, pasti keluar. Setelah dicas, dipakai, akan habis. Demikian juga kekuatan kita di dalam kehidupan. Hari Minggu, engkau dicas. Senin dipakai, bisa keropos. Nanti ada doa malam, engkau dicas. Ada persekutuan doa seperti ini, dicas lagi, diisi lagi. Nanti besok bisa berkurang lagi. Makanya pada waktu kita sudah rasa rohani sudah nggak beres, cepet-cepet cas. Kalau di HP ini ada kodenya, tiba-tiba berkelip-kelip, sisa berapa persen. Demikian juga dengan rohani kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap menikmati kejutan-kejutan tadi. T yang kedua adalah tahu yang dikerjakan.
Perhatikan, di dalam ayat ini dikatakan seperti ini, ayat yang ke-16. Menerima sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi, kalau kita sudah terbiasa melakukan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, lakukan dengan setia. Contoh, dolar boleh naik, tapi tetap kita berkunjung. Ya berkunjung. Persoalan boleh ada, tetap melayani. Ya melayani. Jadi melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Yang pertama terhubung dengan Yesus. Yang kedua tahu apa yang perlu dilakukan. Anda tahu kapan waktunya doa. Anda tahu kapan waktunya baca Alkitab. Anda tahu kapan waktunya berdiam diri. Anda tahu kapan waktunya Anda tidur. Jadi kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita hadapi itu akan seperti biasa karena tidak mengubah gaya hidup kita. Orang yang terkejut itu bisa langsung berubah cara hidupnya. Contoh orang kaya baru, tiba-tiba nanti di badannya penuh dengan perhiasan. Orang yang baru dapat rezeki banyak, bisa berubah gayanya. Tapi ingat, ada orang yang begitu kaya, kemudian jatuh miskin, dia tidak mungkin langsung berubah gayanya, gaya seorang miskin. Tetap dia tampilannya mewah, makanannya tetap di restoran. Kemudian, perlahan-lahan, dia baru bisa turun dia. Kenapa? Karena penyesuaiannya lama. Dia kaget. Kenapa kok bisa begini hidupku ya? Kok berat luar biasa ya? Demikian, kalau ada orang yang cinta Tuhan, dia terhubung dengan Yesus, dia tahu apa yang perlu dikerjakan, kerjakan saja tanpa perlu bersungut-sungut, karena di situ akan membuat kita gampang bersyukur. Orang yang bersungut-sungutnya naik, bersyukurnya turun. Yang bersyukurnya naik, bersungut-sungutnya turun. Kalau kita tahu apa yang kita kerjakan, kita sibuk dengan apa yang perlu kita kerjakan, kita tidak akan terjebak, kemudian berhenti, memikirkan apa yang tidak mampu kita pikirkan. Jadi kita kadang-kadang suka mikir yang tidak penting kita pikir. Mungkin kita lebih pintar dari Tuhan, toh. Tuhan aja santai, tapi kita tetap mikirin terus aja. Contoh ya, kita suka berkata andaikan, mundur ke belakang, toh. Padahal Tuhan sudah tidak mikir itu. Tuhan itu menolong adalah yang hari ini dan ke depan. Kalau Tuhan sudah tidak memikirkan yang ke belakang, kenapa kita terus memikirkan yang ke belakang? Sekali-kali boleh. Seperti kalau naik mobil, ada kaca spionnya kan? Tapi kaca spion kan kecil. Kaca depan yang besar. Makanya lihatnya ke depan, harapannya ke depan. Kalau kita lihat ke belakang, kita males loh mengerjakan sesuatu yang mengecewakan kita. Dan seorang istri, dia sudah tahu firman. Dia ingin melayani suami lebih baik karena suaminya itu hobinya selingkuh. Pada waktu dia ingat firman, dia bisa melayani baik-baik. Tapi ketika dia jengkel, firman hilang, dia jengkel langsung.
Lalu tanya, kenapa ya Pak ya? Aku ini kok bisa naik turun ya? Kalau setelah terima firman, aku senang sekali. Tapi ketika ingat-ingat persoalan, ingat-ingat saya mencintai orang yang mengkhianati, jengkel sekali saya. Loh, kuncinya sudah Ibu bilang sendiri tadi toh, kalau ingat firman, kita tidak ingat persoalan dia. Maka itu pada waktu ingat firman, kita akan melakukan firman. Tapi kalau ingat persoalannya orang itu, jengkel lagi. Itu semua tergantung kita masing-masing. Kalau hari ini engkau sedang sakit hati dengan seseorang, tidak bisa mengampuni, ingin balas dendam, karena memang mikirnya ke belakang, bukan mikirnya ke depan. Kalau mikirnya ke depan, tidak mungkin dia ingin balas dendam. Kan namanya balas dendam kan itu akibat di belakang. Makanya pada waktu dia punya firman, akan menolong dia untuk lihat pengharapan ke depan. Dan yang terakhir ketiga, perhatikan di dalam ayat itu, yaitu tumbuh dalam kasih. Perhatikan, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang terakhir, orang kalau ingin tidak gampang kagetan, dia harus melatih hidupnya tumbuh dalam kasih. Pada waktu dia tumbuh, baru bisa membangun. Kalau nggak tumbuh, bagaimana dia bisa membangun? Jadi tumbuh itu akan membuat akarnya kuat. Dia akan membangun rohaninya lebih bagus. Tumbuh dalam kasih, ingin ditunjukkan Paulus, apapun yang kau hadapi hari ini, ingatlah Tuhan Yesus, ingatlah apa yang bisa engkau kerjakan, tapi dasarnya apa? Kasih. Pernah enggak, ayo Bapak Ibu mendengarkan orang yang berkata begini, capek aku melayani dia. Belum melayani kok bisa capek? Melayani itu enggak bisa capek. Karena melayani itu ada pengorbanan. Tapi kalau capek, itu karena bentuknya transaksi. Kalau saya lakukan ini, dia harus berubah. Kalau nggak berubah, capek kita. Tapi melayani itu semestinya definisinya nggak bisa capek. Melayani itu mengeluarkan sesuatu. Makanya kalau tidak terhubung dengan Yesus, tidak tahu apa yang dikerjakan, maka dia ketika melayani, gampang kecewa. Kenapa? Pada waktu dia melayani, dia mengeluarkan kesabaran, dia mengeluarkan kejengkelan menjadi tidak jengkel, dia mengeluarkan iri hati jadi tidak iri hati, dia mengeluarkan sakit hati jadi tidak sakit hati. Dia harus keluar itu terus. Nah, pada waktu dia keluar, kalau sumbernya bukan Yesus, dasarnya bukan Yesus, dia enggak tahan. Maka berapa banyak dari kita suka melayani pada waktu masih muda, kemudian semakin berusia, semangatnya turun. Kok bisa begitu ya? Karena melihat masa lalu, saya dulu sudah gitu kok. Loh, Tuhan itu lihat hari ini dan ke depan. Tolong diingat baik-baik. Tuhan lihat hari ini ke depan. Kita punya memori masa lalu, silakan. Dulu saya ikut pelayanan kampus. Dulu saya suka menginjil. Dulu saya suka berkunjung. Pertanyaannya, sekarang apakah suka melayani? Suka menginjil?
Kenapa mesti dulu? Sekarang. Maka itu, Bapak Ibu hari ini, kalau di rumah ada suami sama Tuhan, dititipi suami jenis itu. Supaya apa? Praktek imannya. Ada istri, dititipi Tuhan, istri jenis itu. Supaya apa? Praktek imannya. Di kantor, nanti ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan. Dikasih tahu nggak bisa berubah. Tapi sama Tuhan, dititipi orang seperti itu. Ini Kristen loh. Jadi Kristen itu menariknya di sini. Ini keunikannya juga. Ketika kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bisa istimewa melayani siapa saja karena kita tahu sedang tumbuh dalam kasih. Ketika kita menghadapi kejutan, ingat, pertanyaan pertama, apakah terhubung dengan Yesus atau tidak? Yang kedua, ketika kita menghadapi perubahan iklim, perubahan perilaku. Yang kedua, ingat, apakah kita tahu apa yang harusnya dikerjakan? Makanya orang Kristen itu anti nganggur. Alkitab itu tidak pernah mengajarkan bertapa. Tapi Alkitab mengajarkan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Yang ketiga, ketika menghadapi goncangan apapun juga, apakah kita tumbuh dalam kasih atau tidak? Itu yang membuat kita akan menjadi kuat saat menghadapi aneka goncangan. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Jam 9 kan, di jam saya, mungkin jam Bapak Ibu sudah jam 10. Saudara yang dikasih Tuhan, silakan kita tunduk kepala. Ada 3 hal yang sudah saya bagikan hari ini untuk menjawab tentang bagaimana caranya untuk menghadapi kejutan hidup. Yang pertama, terhubung dengan Yesus. Yang kedua, tahu yang dikerjakan. Yang ketiga, tumbuh dalam kasih. Keputusan di tangan saudara. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Mungkin ada masalah perekonomian, mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada masalah keluarga. Saya tidak tahu. Tetapi ingat yang pertama, tiap hari terhubung dengan Yesus. Bangun pagi berdoa, bukan buka Android. Nanti kita akan kecanduan Android. Kalau nggak buka rasanya tidak bahagia. Pada waktu kita hari-hari tiap hari, pikirkan apa yang perlu dikerjakan. Jangan melamun. Jangan sampai nongkrong. Nanti kita akan mikirnya ke belakang. Yang ketiga, ketika menghadapi pergumulan, manfaat apa yang kita bisa dapatkan? Itulah artinya tumbuh dalam kasih. Semua ada hikmahnya. Semua ada berkatnya. Blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung. Ada berkat yang tersembunyi. Makanya tumbuh dalam kasih. Marilah terima berkat dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Jehovah Jireh yang pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Engkaulah Jehovah Rafa yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Engkaulah Jehovah Shalom yang pasti menyertai kita dengan damai sejahteranya yang abadi. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami setiap hari menghadapi kejutan-kejutan hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menjawab syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.